Hai, balik lagi di podcast dan minggu ini aku akan membuat segmen baru di mana kita akan membahas tentang kisah-kisah horor berdasarkan kisah nyata. Untuk kisah pertama, aku akan membacakan kalian tentang tweet yang aku temuin dan tweet ini diunggah oleh @wahyu_aryan_tn_. Perempuan misterius di seberang jalan. Jalan alternatif Semarang Temanggung. Based on true story. Bagi para traveler atau warga sekitar Semarang, pasti nggak asing lagi kan sama jalan alternatif Semarang Temanggung. Jalan ini melintasi perantara yang berada di desa Sumowono, berada di dataran tinggi dan didominasi hutan. Jalanan Sumowono ini juga kerap kali disambangi kabut. Jadi udah kebayang kan kalau misalnya jalan dataran tinggi dan dipenuhi kabut itu seremnya gimana? Apalagi ditambah dengan minimnya penerangan, mungkin pengguna jalan akan merasakan hal-hal yang bagi mereka bakalan merinding banget. Cerita ini berawal ketika Wahyu dan 6 temannya yaitu Ahmad, Fitri, Rahayu, Yunita, Yola, dan Yusril melakukan perjalanan pulang ke kota Semarang selepas dari pendakian mereka dari Gunung Sikendil, Temanggung. Saat tiba di pusat kota Temanggung, mereka memilih untuk singgah sejenak ke rumah teman mereka yang bernama Vega. Kurang lebih pukul 5 sore, mereka sudah sampai sana. Setibanya mereka di sana, mereka sangat disambut oleh Vega dan berbagai makanan tersaji di kediamannya. Mungkin karena dampak baru turun dari gunung, mereka terlihat sangat lahap untuk menyantap makanan yang disajikan oleh Vega. Selesai sholat maghrib, mereka pamit pulang, melanjutkan perjalanan. Namun, langkah mereka tertahan karena Vega mengajak mereka untuk makan di kafe dekat rumahnya. Waktu udah menunjukkan pukul 7.45 malam. Tandanya mereka harus melanjutkan perjalanan pulang. Karena saat makan, terlihat dari wajah mereka, wajah yang lelah. Terutama teman Wahyu yaitu Yunita. Dan saat perjalanan pulang, tandanya mereka harus melewati dingin dan gelapnya jalan Sumowono. Di perjalanan pulang juga, Wahyu dan Yola berboncengan, berada di paling depan, diikuti Ahmad dan Fitri. Yunita dan Rahayu, beserta Yusril, berada di paling belakang. Singkat cerita, mereka udah tiba di sebuah jalan gelap di antara hutan sebelum tugu perbatasan Kabupaten Semarang dan Temanggung. Dan di sini pula awal mula keanehan-keanehan datang. Yunita yang udah sejak lama di rumah Vega tadi terlihat paling lelah, tiba-tiba bertingkah aneh. Yang di belakangku masih kamu kan, Wi? Tanya Yunita ke Rahayu. Rahayu yang mendengar pertanyaan Yunita hanya menjawab, masih, dengan perasaan mulai ketakutan. Rahayu yang sudah mulai merasakan keganjilan pun mulai berdoa dan membaca ayat kursi. Saat itu, Yunita berada di depan mengendarai motor. Yunita yang sudah bertingkah aneh pun hanya melamun di sepanjang jalan, sampai mempengaruhi caranya berkendara. Rahayu yang berada di belakangnya pun mulai berpikir yang enggak-enggak. Yun, kamu kenapa? Tanya Rahayu. Tadi di tengah jalan, aku lihat perempuan pakai putih-putih dan rambutnya panjang. Sontak, ketakutan Rahayu semakin besar. Rahayu tak berhenti berdoa memohon keselamatan. Jadi, untuk informasi aja nih buat teman-teman, Rahayu ini belum memiliki keahlian dalam mengendarai motor. Jadi maksudnya, dia itu sebenarnya udah bisa mengendarai motor, tapi ya nggak penuh-penuh banget gitu loh. Jadi, sehingga sampai saat itu, Yunita yang harus mengendarai. Selain itu pula, keadaan jalan yang sangat gelap mengharuskan mereka harus tetap jalan dan jangan berhenti. Yusril yang berada di paling belakang mulai merasakan gelagat Yunita yang gak seperti biasanya. Seringkali dia berkendara di sebelah Yunita, sekedar hanya untuk mengajaknya ngobrol agar mendinginkan suasana. Tapi usahanya nihil, gak ada hasil. Ketika mereka sudah jauh melewati tugu perbatasan, keadaan udah makin gak baik. Yunita juga semakin gak beraturan bawa motor hingga akhirnya Rahayu melihat tubuh Yunita seperti ada yang menarik di belakang. Saat itu juga Yunita sempat berucap bahwa dia udah gak kuat dan pengen pingsan setelah badannya tertarik. Setelah mendengar ucapan Yunita,
Rahayu sontak meminta Yunita berhenti dan bertukar posisi. Walaupun Rahayu ini nggak yakin sama dirinya sendiri. Tapi melihat Yunita dan Rahayu menepi, Yusril ikut mengikuti. "Kenapa yuk?" tanya Yusril ke Rahayu. "Biar ku gantiin aja yang nyetir motornya," jawab Rahayu. Yusril yang sudah paham hanya membiarkan dan menyuruhnya lekas kembali ke jalan. Sebelum di jalan, mereka mengingatkan sebelum itu Yunita dan Yusril akan membaca ayat kursi dan istighfar di sepanjang jalan. Jadi di saat mereka di jalan ini, Yunita itu berpegangan ke Rahayu, tapi dia hanya diam dan melamun. Rahayu dan Yusril terus berusaha mengajak Yunita ngobrol walaupun hanya dijawab sederhana dengan wajah lemas. Tapi Yunita saat ini tetap sadar di sepanjang jalan. Ketika mereka sudah tiba di persimpangan Pasar Sumuwono, Wahyu dan Yola yang berada di depan mengecek semua rombongan dan terlihat semua ada di belakang. Setibanya di area Bandungan, jalan udah agak ramai. Tapi tanpa sadar, rombongan Ahmad, Fitri, Rahayu, Yunita dan Yusril udah gak terlihat lagi di belakang. Di situ Wahyu mulai mengurangi kecepatan hingga akhirnya sampai di persimpangan jalan raya. Wahyu dan Yola akhirnya berhenti menunggu dan kemudian Ahmad dan Fitri akhirnya datang. Udah 10 menit, Yunita, Rahayu dan Yusril belum juga sampai hingga akhirnya mereka nyampe dan saat itu mereka nggak menghampiri rombongan Wahyu. Yusril hanya mengatakan, "Nanti berhenti aja di depan Indomaret," dengan wajah panik. Wahyu dan Ahmad hanya bertanya-tanya karena mereka juga belum tahu apa yang sedang terjadi kan. Saat di Indomaret, terkejutnya Wahyu ketika melihat Yunita udah nangis di atas motor. Saat ditanya kenapa dia nangis, Yunita hanya mengatakan, "Aku wedi," atau "aku takut." Tapi setelah mengatakan itu, Yunita langsung pingsan dan sontak mengundang warga-warga juga sekitar. Hingga salah satu warga bertanya, "Paknya kenapa mas?" Wahyu yang gak tahu pun cuma tahu jawabannya ya mungkin kelelahan pak, kami baru turun muncak soalnya. Lalu akhirnya mereka diberi satu gelas air hangat untuk membantu menyadarkan Yunita. 10 menit pingsan, akhirnya Yunita sadar dan Yunita langsung berkata bahwa, "Aku takut. Aku diikuti sampai sini." Dan di sini Wahyu juga baru menyadari jika yang menyebabkan Yunita seperti ini adalah hal-hal gaib. Di situ Yunita mulai cerita apa yang sedang menimpanya. Dia mengatakan jika sejak di jalan Sumuwono hingga setibanya di Indomaret, dia merasa ada sesuatu yang mengikuti dia dan menempel di badannya. Lehernya berat dan batinnya sangat merasakan keberadaannya. Setelah Rahayu dan Yusril menjelaskan, ternyata kami sudah terpisah. Mereka sudah terpisah menjadi dua sejak di daerah Tugu Perbatasan. Saya dan Yola yang mendengar jawaban Yusril yang membantah karena waktu di Pasar Sumuwono, Wahyu dan Yola melihat mereka semua. Tapi ya di situ Yusril dan Rahayu juga membantah dan meyakinkan bahwa rombongan mereka udah terpisah sejak di area Tugu Perbatasan. Sementara Ahmad dan Fitri terpisah dari rombongan Wahyu setelah agak jauh melewati Tugu Perbatasan. Wahyu yang mendengar itu hanya bertanya-tanya, apa dan siapa yang Yola lihat di persimpangan Pasar Sumuwono? "Ah, udah, yang penting kita kumpul lagi," ucap Rahayu. Saat semuanya sudah normal, mereka melanjutkan perjalanan. Formasi berubah. Yunita dengan Ahmad, Rahayu dengan Fitri, dan yang lainnya tetap. Mereka bersyukur bahwa Yunita sudah kembali normal. Rahayu dan Fitri berjalan paling depan diikuti Ahmad dan Yunita. Yusril dan Wahyu dengan Yola di belakang. Di sepanjang jalan mereka memperhatikan Yunita dan ternyata benar. Baru aja 10 menit jalan, Yunita kumat lagi. Dengan jelas mereka melihat tiba-tiba tubuh Yunita tertarik ke belakang sebelum akhirnya dia pingsan lagi di atas motor. Ahmad yang mengetahui segera menarik tangan Yunita dan Yusril yang juga menyadari langsung sigap menahan tubuh Yunita dari belakang. 100 meter lagi ada masjid, kita berhenti di sana sekalian sholat isya, ajak saya.
Jejak Wahyu maksud saya. Sesampainya di masjid, Yunita masih pingsan. Wahyu, Ahmad, dan Yusril menurunkan Yunita dari motor dan berusaha menyadarkannya. Tak lama dia kembali nangis dan berkata bahwa mbaknya masih mengikuti mas, badanku berat dan batinku merasakannya. Kami semua bingung, mereka semua bingung dan karena tak seorang pun dari mereka faham masalah seperti ini. Mereka hanya mengandalkan doa-doa yang mereka bisa untuk menetralisir keadaan dan berharap agar keadaan lekas membaik. Usaha mereka berhasil. Setelah keadaan membaik, mereka semua sholat isya berjamaah. Dan mereka sholat di luar masjid karena saat itu udah menunjukkan pukul 10 malam, yang pastinya pintu masjid udah kekunci. Saat mereka hendak mulai sholat, Wahyu terkejut karena dari ekor mata Wahyu sebelah kanan melihat ada perempuan berambut panjang, berpakaian putih, berdiri di sebelah kanan mereka, kira-kira 5 meter dari tempat mereka sholat. Wahyu yang kurang yakin akhirnya sedikit menoleh ke arah kanan. Ternyata benar, Wahyu gak salah lagi. Di sana itu hantu berdiri dan dia cuma melihat mereka. Kalau bisa dideskripsikan, perempuan itu berambut panjang, acak-acakan, menggunakan pakaian putih panjang, sedikit lusuh, dan wajahnya tertutup dengan rambut yang panjang. Apa ini? Lindungi kami semua ya Allah, doa mereka dalam hati. Tanpa memikirkan begitu lama, mereka mulai sholat isya walaupun dalam hati Wahyu yang sangat ketakutan. Selama sholat, Wahyu pejamkan mata agar gak melihat perempuan itu. Setelah selesai sholat, akhirnya salam, dia udah menghilang dari sana. Wahyu udah melihat Yunita udah jauh membaik setelah sholat, dan mereka harus melanjutkan perjalanan pulang. Saat bersiap-siap, Yunita memberitahu jika perempuan yang mengikutinya tadi memperhatikan kita saat sholat. Saat saya tanya dan memastikan apakah sosoknya sama dengan apa yang saya lihat, ternyata memang sama. Tapi syukurlah, keadaan udah mengangsur baik dan perjalanan pulang tidak ada kejadian aneh lagi. Saat di lampu merah juga mereka sedikit mencairkan suasana. Mungkin memang mereka harus keluar dari daerahnya karena setibanya mereka masuk di kota Semarang, semuanya udah normal lagi dan Yunita sudah pulih. Selama di perjalanan, Wahyu juga nggak menceritakan apa yang Wahyu lihat agar semuanya tetap tenang. Kurang lebih setengah 12 malam, mereka nyampe Semarang. Mereka juga sepakat mengantarkan Yunita ke kontrakannya bersama-sama. Tapi ketika nyampe di kontrakan, Yunita masih seperti orang linglung. Hanya saja ia sadar ketika diajak bicara. Tak lama, Wahyu inisiatif untuk menitipkan Yunita ke teman-teman kontrakannya dan sedikit menceritakan peristiwa yang menimpannya, dengan tujuan agar nggak kaget aja gitu ketika nanti Yunita kambuh lagi sama di kontrakan. Setelah beberapa hari, Wahyu udah melihat Yunita balik lagi kampus dan menceritakan perjalanan-perjalanan mereka, kejadian apa yang terjadi dan lain-lain. Di saat ini Wahyu sendiri baru mengetahui ya jika Yunita memang sedikit peka dengan hal-hal seperti itu. Dan ternyata Yusril juga melihat perempuan itu saat di jalan Sumowono. Tapi dia lebih memilih diam. Akhirnya mereka bersyukur dan mereka bahagia udah kembali dengan selamat. Dan saat itu juga Yunita nggak lagi kambuh. Mungkin teman-teman sini juga merasa merinding. Nah, jujur aja nih, aku nge-record podcast ini jam 3 malam. Tepat banget jam 3 malam. Jadi ketika aku menjelaskan bentukan-bentukan dari sosok penampakan itu, seketika aku merinding. Serius loh ini. Dan terima kasih udah dengerin podcast aku. Kita lanjut lagi di minggu depan. Mungkin untuk minggu-minggu berikutnya aku bakalan kembali membahas konten-konten horor. Dan mungkin juga akan ada beberapa segmen yang lalu akan kita bawain kembali. Semoga
Semoga aja nggak ada halangan lagi ya teman-teman ya. Dan buat kalian yang mau tidur, selamat malam. Semoga kalian mimpi buruk.